Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali di pembelajaran online ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Pada materi ini, pembahasan yang akan Ibu jelaskan yang pertama itu mengenai ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah anak-anakku semua, sebelum Ibu masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ada dua tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anakku semua, coba perhatikan gambar pemandangan yang ada di belakang Ibu. Jadi pada gambar pemandangan ini, kalian bisa melihat yang mana termasuk makhluk hidup dan yang mana termasuk makhluk tidak hidup. Jadi pada pemandangan ini yang termasuk makhluk hidup yaitu manusia, kemudian tumbuhan yang terdiri atas bunga, ada pohon besar dan tanaman lainnya. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup yang ketiga adalah hewan, di mana pada pemandangan ini hewan yang diperlihatkan atau hewan yang nampak pada pemandangan adalah burung. Kemudian untuk makhluk tak hidup atau benda mati, kalian bisa lihat yang pertama itu adalah matahari, kemudian awan, langit, air, bangku, batu, tanah, dan lain-lain. Jadi anak-anakku semua, secara garis besar benda-benda yang ada di sekitar kita terdiri atas benda hidup, yaitu adalah makhluk hidup dan benda-benda tak hidup atau benda mati yang memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya, apa perbedaannya antara hewan peliharaan dengan bangku atau meja belajarmu? Atau misalnya, apa perbedaan antara hewan peliharaan dengan tumbuhan yang engkau tanam di depan rumah misalnya. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, kalian harus tahu ciri-ciri benda itu sendiri dan ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Baiklah anak-anakku semua, sekarang masuk ke ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar. Jadi untuk mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, kalian harus tahu ciri-ciri benda itu sendiri. Jadi ciri-ciri benda itu sendiri terdiri atas warna benda, ukuran benda, bentuk benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Jadi ada 5 ciri-ciri benda, dan kelima ciri-ciri ini yang akan kalian gunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Baiklah anak-anakku semua, sekarang masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan mengenai ciri-ciri benda, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi apa sebenarnya perbedaan antara ciri-ciri benda dan ciri-ciri makhluk hidup? Maka kalian perlu tahu apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Jadi semua makhluk hidup itu bernapas, apakah hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Bernapas itu adalah menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, di mana jumlah karbon dioksida lebih banyak daripada
jumlah oksigen yang kalian hirup. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Ketika kita beraktivitas, kita memerlukan energi. Energi yang kalian peroleh itu adalah energi dari makanan dan minuman yang kalian konsumsi setiap hari. Jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makanan dan minuman untuk beraktivitas. Bergerak misalnya berjalan, berlari, berenang, ataupun hanya sekedar menggerakkan tangan, itu adalah menggerakkan atau menggoyang-goyangkan tangan atau kaki, itu merupakan proses bergerak. Jadi semua aktivitas itu termasuk bergerak. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Pernahkah kalian memperhatikan tinggi dan massa badan kalian? Apa perbedaannya tinggi badan kalian atau massa kalian pada waktu kalian masih kecil? Ya pasti berbeda. Semakin bertambah usia kita, maka akan semakin maka pertumbuhan atau perkembangan tubuh kita juga akan semakin bertambah. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga mengalami tumbuh dan berkembang. Pada gambar kalian bisa lihat bagaimana tumbuh dan berkembangnya kupu-kupu, mulai dari ulat, kemudian mulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi ulat lama-kelamaan akan menjadi kepompong, kemudian kepompong inilah yang akan menjadi kupu-kupu kecil, dan setelah itu akan menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Jadi reproduksi anak-anakku semua adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuan dari reproduksi ini adalah untuk melestarikan keturunan dari makhluk hidup. Contohnya kalian adalah keturunan dari ayah dan ibu kalian. Selanjutnya, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Misalnya, ketika kalian mengendarai motor di malam hari, tiba-tiba ada lampu sorot masuk ke mata, apa yang kalian lakukan? Nah, biasanya yang kita lakukan adalah langsung menutup mata. Jadi kegiatan spontan seperti itu masuk ke iritabilitas. Contoh yang lain, misalnya kalian mencium bau yang tidak sedap, tiba-tiba dengan cepat kalian menutup hidung. Itu juga salah satu contoh iritabilitas. Jadi peka terhadap rangsang ini tidak hanya dialami oleh manusia, tetapi makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan juga mengalami hal tersebut. Contoh tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ketika disentuh maka daunnya akan mengatup. Kenapa mengatup? Karena tumbuhan putri malu itu peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Jadi supaya makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa tetap ada atau bisa tetap bertahan di lingkungannya, maka dia harus berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Contoh, orang yang hidup di kota akan beda adaptasinya dengan orang yang hidup di desa. Makanya untuk adaptasi harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Contoh yang lain, tumbuhan yang hidup di daerah gurun akan beda adaptasinya dengan tumbuhan yang hidup di daerah basah atau lembab atau berair. Misalnya tumbuhan kaktus. Kenapa daunnya kecil dan tebal? Karena dia menyesuaikan diri dengan
dengan lingkungan sekitarnya, yaitu di daerah gurun. Jadi di daerah gurun atau daerah kering, tumbuhan itu biasanya berdaun kecil dan tebal. Beda dengan di daerah yang berair, misalnya teratai. Teratai itu memiliki daun yang lebar. Baiklah anak-anakku semua, sekian materi dari Ibu. Semoga materi mengenai ciri-ciri benda dan ciri-ciri makhluk hidup ada yang bisa kalian pahami melalui video pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu semangat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Demikian, dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.